Mungkin dalam hidup kita pernah timbul pertanyaan di antara orang tua, pasangan hidup, dan anak, yang mana yang harus saya prioritaskan. Beberapa dari kita mungkin bisa menjawabnya dengan mudah dan cepat. Namun bagi banyak orang, pertanyaan ini sangatlah dilematis. Belum lama ini, viral tren menanyakan hal ini kepada pacar. Dan dari konten-konten video yang beredar di TikTok, anak remaja perempuan bertanya kepada pacarnya, manakah yang menjadi prioritas mereka di antara ibu, istri, dan anak kelak ketika mereka sudah menikah. Ada yang menjawab dengan mudah, namun banyak yang terlihat dilematis dalam menjawabnya. Yang menarik, ada yang menjawab kalau ibunya sudah meninggal dan pacarnya tidak mengetahui sama sekali. Ada pula yang nomor pacarnya diblokir karena si perempuan merasa sakit hati dan tidak diprioritaskan oleh pacarnya. Terlepas dari jawaban dan urutan prioritas yang diberikan, kita patut bertanya, mengapa kita suka membuat prioritas dalam segala hal? Mengapa harus ada prioritas dalam relasi dengan orang tua, pasangan, dan anak? Untuk mengerti hal ini, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia dan zaman yang serba cepat. Teknologi berkembang dengan amat cepat dan tidak terkejar. Di dunia media sosial, tren yang viral berganti-ganti terus, bahkan bisa dalam hitungan hari saja. Namun dalam budaya serba cepat dan tidak terbatas ini, manusia memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Perkembangan zaman, teknologi, dan media sosial semuanya bergerak dinamis. Sedangkan tenaga dan waktu yang dimiliki manusia bersifat statis. Belum lagi tuntutan zaman yang semakin tinggi dan sulit untuk dicapai. Banyak orang yang menjadikan kesuksesan, kekayaan, dan ketenaran sebagai tujuan hidup mereka. Faktor-faktor ini yang menuntut manusia untuk menentukan skala prioritas dalam hidup. Oleh karena itu, kita menjadi suka dan sering membuat skala prioritas dalam hal apapun. Dalam dunia kerja, kita diajarkan dan dituntut untuk mengatur waktu dan membuat skala prioritas dengan menentukan tingkat urgensi dan tingkat kepentingan suatu pekerjaan. Kemudian dalam hal perbankan, ada pelayanan prioritas bagi nasabah-nasabah khusus yang akan dilayani dengan cara istimewa. Lalu dalam berlalu lintas di jalan, kita diajarkan untuk menentukan skala prioritas pada saat ada ambulans yang membawa orang sakit atau jenazah, pemadam kebakaran, dan juga kendaraan VVIP. Hampir semua aspek kehidupan dibuat skala prioritas untuk membantu kita, hingga ke hal-hal yang bisa menimbulkan dilema seperti menentukan skala prioritas antara orang tua, pasangan hidup, dan anak. Pertanyaannya bukanlah mana yang menjadi prioritas di antara orang tua, pasangan hidup, atau anak. Tetapi, perlukah kita membuat skala prioritas? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari Alkitab. Pertama, Alkitab mengajarkan prioritas. Namun, tidak semua hal harus dibuat skala prioritas. Satu-satunya yang paling jelas dan sering diulang-ulang dalam Alkitab adalah prioritas keputusan mengikuti Tuhan Yesus. Keputusan ini adalah keputusan terpenting, terbesar, dan paling mendesak dalam hidup manusia. Ada kalanya keputusan ini menjadi dilematis karena bisa mendatangkan pertentangan dari keluarga sendiri. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan keluarga atau bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua. Karena hal ini akan bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang lain. Tetapi memang keputusan untuk percaya dan mengikuti Tuhan Yesus harus segera diambil di tengah-tengah pertentangan, walaupun dari keluarga sendiri. Kedua, dalam relasi kasih. Alkitab
tidak mengajarkan skala prioritas. Hal ini tercermin ketika Tuhan Yesus ditanya perihal hukum terutama oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Mereka bertanya tentang skala prioritas dengan motivasi mencobai Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Ketimbang menentukan skala prioritas, Tuhan Yesus berbicara tentang esensi seluruh hukum, yaitu kasih. Menurut Tuhan Yesus, esensi hukum adalah kasih kepada Allah dan sesama. Keduanya pun tidak ditempatkan dalam urutan prioritas, karena kata yang sama dengan itu menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan juga kepada sesama adalah sejajar dan dalam relasi satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bukti kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama. Yang ketiga, prinsip esensi di atas mengajarkan kita bukan untuk menempatkan relasi dengan Tuhan Yesus sebagai prioritas kita, melainkan sebagai pusat kehidupan kita. Jika esensi hukum-hukum Taurat adalah kasih, maka itulah inti atau pusat segala hukum. Demikian juga relasi kita dengan sesama. Semua relasi yang kita bangun dengan sesama berdasar dan berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan tentang manakah prioritas di antara orang tua, pasangan hidup, dan anak seharusnya tidak perlu ditanyakan. Ada kalanya, pertanyaan tentang skala prioritas akan menimbulkan masalah karena bersifat kaku atau tidak fleksibel. Skala prioritas berlalu lintas sering menjadi masalah dalam praktik di jalan. Hal seperti ini bisa kita temukan di konten-konten media sosial dan sering menimbulkan perdebatan. Walaupun teori skala prioritas berlalu lintas, baik dan benar, namun dalam praktiknya kita harus menggunakan hikmat sesuai keadaan dan situasi yang terjadi. Begitu juga dengan pertanyaan, manakah prioritas orang tua, pasangan hidup, dan anak? Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan atau dijawab karena terbukti bisa menimbulkan masalah. Tidak ada prioritas dalam hal ini. Yang ada adalah relasi kasih yang berpusat dan berasal dari Tuhan Yesus kepada orang tua, pasangan hidup, dan anak. Walaupun bisa saja timbul keadaan genting yang memaksa kita untuk menentukan prioritas. Sekali lagi, kita harus gunakan hikmat dalam mempertimbangkan situasi dan porsi yang tepat untuk masing-masing pihak sesuai dengan firman Tuhan. Dari sekian banyak konten pertanyaan tentang skala prioritas di antara ibu, istri, dan anak, ada satu yang menarik dan memberikan jawaban yang berbeda. Sang pria menjawab bahwa ia akan mendahulukan semuanya karena dirinya yang belakangan. Ini adalah jawaban terbaik, paling diplomatis, dan alkitabiah. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan juga memperhatikan kepentingan orang lain. Fakta yang unik dan menarik dari fenomena pertanyaan prioritas ini adalah mengapa pertanyaan prioritas ini semuanya ditanyakan oleh wanita. Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kami selanjutnya.